Share screen. Oke. Nah, jadi ini materi tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, jadi analisis atau uji regresi ya, itu merupakan suatu kajian yang membahas tentang hubungan antar satu variabel. Ya, jadi satu variabel itu disebut sebagai variabel yang diterangkan atau explained variable, ya, di mana hubungan dari variabel yang diterangkan tadi dengan satu atau variabel lainnya. Nah, yang variabel lainnya itu disebut variabel yang menerangkan atau explanatory variable ya. Nah, jadi apabila variabel bebasnya hanya satu, jadi di sini ada istilah variabel bebas. Ya, ini variabel bebas ini sebenarnya variabel yang menerangkan tadi. Ini. Jadi variabel yang bebas ini itu dipakai untuk menerangkan variabel yang dependen. Jadi dependen itu variabel yang bergantung. Nah, jadi variabel yang bergantung itu yang ini tadi, variabel yang diterangkan tadi itu ya. Ini hanya istilah-istilahnya yang memang ada banyak gitu istilahnya. Nah, apabila variabel bebasnya tadi yang ini itu hanya satu ya, maka analisis regresi itu disebut analisis regresi sederhana. Kalau misalkan hanya satu, jadi hanya satu variabel bebas yang akan dipakai untuk mendapatkan variabel yang diterangkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari satu, itu nanti disebutnya analisis regresi linear yang berganda. Sebenarnya istilah linear itu lebih lebih ke ini ya, apa namanya, model persamaan yang dipakainya nanti gitu. Nah, jadi linear, kemudian ada dua jenis, bisa sederhana, bisa berganda. Berganda itu kalau variabel bebasnya cuma ada satu, tapi kalau yang itu yang sederhana ya. Nah, kalau yang berganda itu yang bisa lebih dari satu. Nah, ini dikatakan berganda karena terdapat ini ya beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Nah, ini tadi istilah variabel tak bebas ini variabel yang bergantung. Jadi besarannya dari variabel tak bebas ini bergantung dari besarannya si variabel bebas. Mungkin sederhananya ini, kalau kalian ingat suatu fungsi, misalkan ada fungsi fx. Jadi ada fungsi fx sama dengan y. Jadi itu ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Untuk mendapatkan nilai dari variabel y, kita kan atau dipengaruhi dari besarnya si variabel x-nya tadi gitu ya. Nah, jadi x-nya itu sebenarnya bebas. X-nya itu bebas, nilainya bisa berapapun, ya sesuai domainnya ya. Kemudian kalau variabel y itu bergantung nilainya dengan si variabel x-nya tadi. Sehingga y tadi disebut variabel yang tak bebas atau variabel yang bergantung atau variabel yang dependen gitu ya. Nah, sementara kalau x itu adalah variabel bebas atau variabel yang ini, yang di sini disebutnya menerangkan gitu. Jadi x itu variabel yang menerangkan, terus y itu variabel yang diterangkan. Ya, itu istilah-istilahnya ya. Nah, di sini kita masuk ke persamaan regresi linear sederhana. Jadi persamaan regresi linear sederhana. Jadi kalau kata sederhana tadi, kita mengacunya ke banyaknya variabel bebasnya itu cuma satu, yaitu x-nya sini. Jadi x-nya itu sebagai variabel yang ya seperti kita katakan inputannya gitu ya. Terus outputnya si y-nya gitu kan. Nah, jadi inputannya hanya satu variabel. Tapi kalau misalkan inputannya ada dua, misalkan x dengan z, lalu outputnya adalah y, nah berarti itu linear yang berganda nanti. Oke, nah ini yang linear sederhana seperti ini. Jadi merupakan model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas, yaitu x, atau disebut juga prediktor, variabel yang digunakan variabel prediksi ya gitu ya, dengan satu variabel yang tak bebas, atau ini variabel respon, yaitu y. Jadi memang banyak istilahnya ya, ada variabel prediktor, itu x-nya tadi, terus y-nya juga bisa disebut variabel respon. Nah, yang biasa digambar dengan garis lurus, karena kita menggunakan permodelannya secara linear. Nah, jadi seperti ini. Jadi hubungan dari dua variabel ini mau kita modelkan secara linear gitu ya.
Meskipun sebenarnya nilai-nilai itu tidak benar-benar linear, tapi kita dekatkan secara linear gitu. Jadi kalau misalkan dibuat dalam model persamaan garis itu, garis apa yang bisa digunakan paling mendekati gitu. Nah, itu kan tujuan kita ya, mendapatkan persamaan garis tersebut gitu. Nah, ini ya ilustrasi garisnya. Nah, jadi kita kan punya sebaran data gitu ya. Sebaran datanya memiliki nilai X dan nilai Y-nya gitu. Nah, dari data-data yang kita punya itu nanti kita akan modelkan secara matematik menggunakan ini fungsi persamaan garis. Ya, jadi fungsi linear itu seperti ini, satu variabel. Jadi satu variabel inputan ya, satu variabel bebas. Karena kita sebutnya linear sederhana. Jadi secara umum itu notasinya seperti ini persamaannya. Y topi ya ini ada apa tanda topinya gitu ya. Kenapa ada tanda topi? Karena ini sebenarnya variabel y ini adalah variabel yang kita duga gitu ya, yang kita ya kita duga bener ya, yang kita duga tuh sini. Karena ini yang kita ini ya, apa istilahnya itu? Duga estimasi ya sama ya, ya. Nah, jadi y topi itu sama dengan a ditambah bx. Nah, a dan b-nya adalah suatu konstanta. Karena kalau kita ingat ya di persamaan garis secara umum itu kan rumusnya apa? Y sama dengan mx plus c gitu ya. M-nya itu gradien, C-nya itu ya suatu konstanta gitu ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Sebenarnya sama saja ya. Y topi sama dengan A plus BX. Jadi kalau kita lihat ini sebagai persamaan garis, nilai B ini adalah nilai gradiennya ya, kemiringan garisnya. A itu konstanta yang menentukan posisi vertikalnya gitu ya. Dia plus berapa gitu. Nah, ini definisinya yaitu garis regresi variabel respon Y topi, terus X itu variabel bebas, A dan B-nya itu konstanta. Nah, bagaimana menghitung konstantanya? Nah, jadi dari data yang kita punya, jadi kan kita punya data sebanyak N misalkan ya. Nah, dari N buah data itu, masing-masing memiliki nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, jadi misalkan X-nya itu apa ya? Misalkan kita ingin mengetahui ini, apakah ada pengaruh dari apa namanya jumlah penduduk di suatu provinsi dengan tingkat pendapatan rata-rata di provinsi tersebut gitu. Nah, jadi kan kita punya datanya itu ada N buah provinsi gitu ya. Nah, di mana nanti di setiap masing-masing provinsinya punya ini data X dan Y-nya. Misalkan X-nya itu adalah banyaknya penduduk gitu ya di provinsi tersebut. Nah, sementara Y-nya adalah nilai rata-rata pendapatan eh, pendapatan penduduk di provinsi tersebut gitu ya. Pendapatan secara keluarganya ya masing-masing gitu ya. Nah, jadi itu kan kita punya dua variabel X dan Y di datanya. Nah, itu kita bisa menggunakan itu untuk membuat permodelan ini tadi. Model persamaan linear sederhana tadi. Nah, berarti kita perlu menghitung koefisien A dan koefisien B-nya. Konstanta ya di sini ya. Nah, jadi untuk mendapatkan A-nya ternyata bisa didapatkan dengan seperti ini. Jadi sigma dari Y-nya ya. Jadi ini data di variabel Y ini kita jumlahkan nilainya berapa. Terus dikali dengan ini. Sigma dari XI kuadrat. Nah, di sini kalau dilihat XI ini dikuadratkan dulu baru dikuadratkan dulu baru dijumlah ya. Nah, jadi XI kuadrat terus di sigma. Terus kita kalikan terus dikurangkan dengan sigma XI. Ya, berarti ini XI-nya dijumlahkan saja. Terus dikali dengan ini. Sigma XI kali YI. Nah, berarti setiap data itu kan ada nilai X dan Y-nya ya. Ini kita kalikan. Dikalikan dulu, nah nanti baru dijumlahkan. Hasilnya nanti dikalikan dengan sigma XI tadi gitu ya. Terus dibagi dengan ini. N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang di sebelah kiri ini sama yang di sini ini berbeda.
Kalau yang ini dikuadratkan dulu setiap XI-nya, terus baru dijumlahkan. Terus dikali N gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini, ini XI-nya dijumlahkan dulu, hasil jumlahnya berapa, baru dikuadratkan itu. Jadi ini berbeda dengan ini. Nah, jadi itu adalah nilai variabel A ya, nilai konstanta A. Nilai konstanta A-nya berapa gitu ya. Nanti ini akan kita substitusi di persamaan linear sederhana tadi. Oke, selanjutnya setelah dapat A, kita bisa dapat B-nya. B-nya didapatkan dengan cara seperti ini. Ya, jadi N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Nah, ini juga berbeda ya, yang ini sama yang ini. Kalau yang ini XI sama YI-nya pada masing-masing datanya dikalikan dulu, terus baru dijumlahkan. Terus dikali N gitu ya. Tapi kalau yang ini XI-nya dijumlahkan dulu sampai semuanya, terus baru dikali dengan ini, YI yang dijumlahkan semuanya. Oke, terus ini pembaginya sama ya dengan yang ini ya. Ini pembaginya sama. Oke. Yang mana N itu adalah jumlah datanya ada berapa. Nah, kalau di tugas kalian itu kan saya minta N-nya itu minimal ada 30 ya, 30 data gitu ya. Ya, jadi nanti bisa kalian gunakan ya N-nya berapa. Nah, jadi ini tadi kalau kita sudah dapatkan nilai A dan B, berarti kita sudah bisa mendapatkan model persamaan linear sederhananya gitu ya. Persamaan ini kita pakai untuk melakukan prediksi. Jadi kalau misalnya kita punya inputan variabel X-nya sekian, inputan nilai X yang baru gitu ya, nanti kita bisa memprediksi nilai Y-nya itu berapa. Jadi kalau kita kembali ke permasalahan yang tadi ya, contoh yang X-nya itu adalah jumlah penduduk, terus Y itu adalah rata-rata pendapatan di provinsi itu gitu ya. Nah, nanti kalian bisa ini menggunakan persamaan ini untuk melakukan prediksi ya, berdasarkan data yang tadi kita punya. Jadi misalkan punya inputan X yang baru, jumlah penduduk di provinsi yang lain yang tadi belum dilibatkan di datanya itu. Nah, terus kalian ingin menerka atau ingin melakukan prediksi ininya berapa rata-rata pendapatan di provinsi yang baru tadi gitu. Nah, nanti itu bisa kita dapatkan nilai prediksinya sekian itu. Oke. Dan model regresi ini itu bisa kita uji juga. Nah, jadi sebenarnya di sini kan ada apa tadi judulnya? Analisis regresi linear sederhana itu ya. Jadi ada analisanya dan itu bisa kita uji juga dari model yang kita punya tadi. Atau dari dua variabel tadi itu kita bisa mengetes nih apakah memang si X itu memang sangat berpengaruh tidak ke variabel Y-nya gitu. Atau seberapa pengaruhnya gitu ya. Jadi seberapa pengaruhnya tadi apa namanya jumlah penduduk gitu ya di suatu provinsi. Nah, itu apakah berpengaruh besar atau seberapa pengaruhnya ke tingkat pendapatan gitu ya, rata-rata pendapatan di provinsi tersebut misalkan gitu. Nah, jadi itu perlu kita uji ya lewat sini. Dan langkah-langkahnya itu ada cek tadi cek halo. Iya. Pak, putus-putus Pak. Oh iya. Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Tadi saya keluar ya tadi ya. Iya Pak, keluar. Iya Pak. Benar. Oh iya ya, ini koneksi di Tera memang sedang tidak bagus ya. Ini saya pakai ini sendiri, pakai koneksi sendiri. Tadi terakhir sampai mana ya? Sampai yang mana tadi? Yang gambar itu Pak. Ini. Coba next. Fotonya Pak. Ini ya. Yang ini. Iya di sini Pak. Iya Pak, itu Pak. Oh, oke. Tadi saya terakhir menjelaskan apa tadi? Yang nilai apa Yang tadi? bagian B-nya. Oh, bagian B-nya ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan konstanta A dan B-nya gitu ya dengan cara ya rumus yang ini nih. Nah, ya mungkin saya
saya tekankan kembali, ini menghitungnya harus teliti memang ya. Jadi kalau yang seperti ini dan yang ini tuh berbeda gitu ya. Kalau yang ini itu XI kuadrat terus baru dijumlahkan, tapi kalau yang ini XI dijumlahkan dulu baru nilainya dikuadratkan gitu. Jadi ya harus teliti di sini. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai A dan B, itu nanti bisa kalian gunakan atau kalian substitusi ke sini, ke model persamaan linearnya. Jadi itu kalian bisa pakai untuk melakukan prediksi. Ya, misalkan prediksi yang tadi, contoh yang apakah jumlah penduduk ya di suatu provinsi itu berpengaruh ke tingkat pendapatan rata-ratanya gitu. Nah, berarti kalian bisa mendapatkan nilai A dan B dengan data yang ada. Data yang ada kan sebanyak N. Jadi ada N buah provinsi gitu ya. Dengan nilai X dan Y-nya diketahui. Nanti kalian bisa mendapatkan nilai A dan B-nya lewat perhitungan ini. Nah, setelah didapatkan nanti kan bisa dapat model prediksinya gitu ya, persamaan ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada inputan yang baru, misalkan provinsi yang baru dengan jumlah penduduknya sekian, yaitu X-nya sekian, nah, nanti kalian bisa mendapatkan nilai Y-nya. Jadi nilai rata-rata pendapatannya secara prediksi ya tentunya ya, lewat permodelan seperti ini. Oke. Dan ini bisa kita uji juga. Karena tadi kan judulnya analisis regresi linear sederhana ya. Jadi bisa kita analisa terus model persamaannya kita uji gitu ya. Jadi seberapa pengaruh dari variabel X tadi terhadap variabel Y gitu. Apakah pengaruhnya kuat atau ya ada persentasenya berapa gitu. Nanti kita akan lakukan pengujiannya. Nah, jadi langkah-langkah analisa dan pengujiannya itu ada sebanyak 8 langkah. Ya sebenarnya dari langkah 1 sampai langkah 6 itu tadi yang sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi kita coba kita coba bahas satu persatu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian mendapatkan suatu permasalahan gitu ya, jadi kalian melakukan permodelan, analisa, sampai pengujian itu menjalankan 8 tahapan ini gitu. 8 langkah-langkah ini. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Jadi sebenarnya di sini kalian merumuskan masalahnya apa. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengetahui apakah jumlah penduduk ya di suatu provinsi itu berpengaruh pada tingkat rata-rata pendapatannya. Nah, itu berarti kan kalian ingin merumuskan hal itu gitu ya, itu di tahap 1 ini. Atau contoh lain apa misalkan? Ini kalian ingin menganalisa apakah waktu belajar mahasiswa itu berpengaruh ke nilai IP-nya gitu. Jadi waktunya, durasinya berapa jam dalam satu hari misalkan ya mahasiswa itu belajar, itu ada nggak pengaruhnya ke nilai IP-nya, itu IP mahasiswa tersebut. Nah, itu hal-hal itu kan rumusan ya berarti ya, rumusan yang akan kalian analisa, terus kalian buat modelnya, terus nanti diuji. Oke, jadi itu di bagian satunya. Nah, terus bagian kedua ini mengidentifikasi variabelnya. Variabel prediktor ini berarti variabel bebasnya, yaitu variabel X gitu ya, contohnya tadi. Terus variabel respon, ini variabel yang tak bebas atau variabel yang dependen. Dia bergantung dengan si variabel prediktor tadi. Nah, ini yang tadi kalau kita ambil contoh yang nilai mahasiswa tadi, berarti gimana? Variabel prediktor itu adalah jam belajar si mahasiswa tersebut ya, tadi ya, dalam satu hari berapa jam misalkan. Atau dalam satu minggu gitu bisa juga. Ya kalian buat variabelnya apa itu dirumuskan di sini nih, ditetapkan. Jadi harus seragam untuk setiap datanya. Jadi kalau misalkan si mahasiswa A dibuat jam belajarnya per hari, berarti si mahasiswa yang lain juga dibuatnya per hari juga gitu ya. Jangan berbeda nanti per minggu gitu. Jadi harus seragam. Nah, untuk yang variabel responnya misalkan ini IP mahasiswanya berapa. Nah, misalkan kalian ingin mengumpulkan datanya juga harus seragam ya. Misalkan nilai IP-nya itu IP di satu semester yang sama, atau misalkan IP kumulatif gitu ya sampai ke semester tertentu gitu. Jadi diseragamkan juga untuk variabel
responnya ya. Nah, itu adalah menentukan variabel yang dipakainya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan datanya. Nanti kalian kumpulkan datanya dan dibuat dalam bentuk tabel. Ya, jadi tabelnya nanti ada identitas dari datanya, misalkan nama mahasiswa atau nama provinsi atau nama yang lain di kolom yang pertama gitu ya. Terus kolom berikutnya adalah nilai variabel prediktornya. Kemudian sebelahnya itu adalah nilai variabel responnya atau nilai X dan nilai Y-nya gitu. Oke. Nanti ada berapa baris tabelnya itu ya sebanyak data yang dipakai. Misalkan ada 30 mahasiswa atau 100 mahasiswa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu dalam tabelnya. Oke. Oke. Nah, setelah itu kalian menghitung ini. Menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Jadi sebenarnya di langkah yang keempat ini adalah langkah menghitung bagian-bagian yang ada di rumus A dan B tadi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ke rumus yang tadi, A dan B ini untuk mendapatkannya membutuhkan apa saja yang perlu dihitung terlebih dahulu gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat nih, untuk mendapatkan A, kita harus menghitung ini dulu, sigma dari Y-nya. Nah, terus kita juga perlu menghitung sigma XI kuadrat. Kita juga perlu menghitung sigma XI. Terus sigma XI-YI. Ya, terus baru sigma XI kuadrat. Terus sigma XI yang dikuadratkan. Kalau sigma XI yang dikuadratkan ya sama ini ya, sama saja kita tadi kan sudah ya. Sigma XI, terus ya tinggal dikuadratkan itu kan. Terus kalau untuk yang B juga sebenarnya sama saja tadi. Di sini juga ada. Ini tadi juga sudah, ini sudah. Oke, jadi kalian hitung apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan nilai A dan B. Ya itu ada di langkah 4 ini gitu. Nah, terus baru di langkah 5 itu kalian menghitung nilai A dan B-nya berapa. Menggunakan rumus yang sudah ditentukan, yaitu rumus yang ini tadi ya. Ini dan ini. Oke. Nah, seperti itu. Itu di langkah 5. Terus membuat model persamaan garis regresi. Ya, ini adalah kalian memasukkan nilai A dan B yang sudah kalian dapatkan ke ini berarti ya. Ke persamaan umumnya itu. Jadi Y topi sama dengan A plus BX. Nilai A dan B-nya kan sudah kalian dapatkan tadi ya. Nah, itu adalah persamaan regresi linear sederhananya yang sudah kalian dapatkan. Jadi itu adalah model persamaan garisnya. Nah, kalau untuk yang tahap ke-7 itu kalau kalian ingin melakukan prediksi. Jadi misalkan kalian mendapatkan data variabel prediktor yang baru. Jadi misalkan nilai X-nya sekian. Nah, nilai sekian nanti kalian bisa pakai untuk melakukan prediksi terhadap variabel responnya berapa gitu ya. Kalau variabel prediktornya sekian itu. Oke, itu langkah ke-7. Nah, ini baru sekarang langkah ke-8-nya. Nah, langkah ke-8 itu uji signifikansi. Nah, jadi uji signifikansi menggunakan uji T. Jadi sebenarnya ujinya nanti ada banyak, cuman yang kita bahas di perkuliahan ini nanti uji T saja. Dan nanti di sini menentukan taraf signifikannya berapa persen. Oke, ini yang nilai alfanya itu ya, nilai alfanya berapa persen. Nah, kita coba ini ya, kita coba contoh kasus. Kita coba mulai dari langkah 1 tadi sampai langkah ke-8. Nah, nanti kalian untuk tugas besarnya juga ini ya, menerapkan ke-8 langkah ini gitu di permasalahan kalian. Nah, jadi ada contoh kasus, misalkan suatu data penelitian tentang berat badan mahasiswa. Ada 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Jadi kalau ada seperti ini, kalian bisa merumuskan apa nih? Ya, bagaimana menganalisis kasus ini? Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah yang tadi ya. Yang pertama kita coba merumuskan nih apa permasalahan yang ada di sana. Apa sih yang mau kita ingin tuju gitu ya. Jadi kan ada suatu pertanyaan gitu ya, rumusan permasalahannya. Apakah konsumsi dari makanan ya, konsumsi jumlah kalori per hari
itu mempengaruhi berat badan mahasiswa. Nah, ini kan sebenarnya permasalahannya ya, karena ini kan tadi penelitiannya tentang itu ya. 10 mahasiswa berat badannya itu diprediksi dipengaruhi oleh ini, konsumsi jumlah kalori per hari. Nah, jadi ini rumusannya. Terus baru yang kedua, kita tetapkan variabelnya, variabel X dan Y-nya. X itu variabel prediksi, variabel bebasnya, yang akan berdampak ke nilai Y sebagai variabel tak bebas atau variabel respon. Tentunya X ini, yang ini, data terkait jumlah kalori per harinya. Nah, terus yang Y-nya adalah data berat badannya. Nah, jadi kan nanti kita bisa ngeliat nih, kalau si mahasiswa jumlah kalorinya per harinya sekian, itu nanti kita coba lakukan prediksi kira-kira berat badannya berapa gitu ya. Nah, tapi tentunya itu kita dapatkan setelah dapat ini model persamaan garisnya. Nah, ini kan kita baru merumuskan variabel X dan Y-nya apa gitu ya. Oke, terus kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 itu sebentar. Tahap 3 itu yang ini ya sebenarnya. Nah, ini pengumpulan data ya sebenarnya. Ini kan melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Ya kalian buat dalam tabel. Ini ada nama mahasiswa, ini kalori per harinya, berarti ini variabel X. Terus ini variabel berat badan, variabel Y. Ya, ini ada nama mahasiswa, ada berapa? Ini ada 10. Karena tadi N-nya 10 ya, ada 10 mahasiswa. Terus ini kalori per harinya. Nah, terus ini berat badannya nih. Oke. Jadi nanti dari data ini kita akan membuat model persamaan garis regresinya. Oke. Nah, setelah kita kumpulkan data, terus di langkah 4 tadi apa? Menghitung X kuadrat, XY, dan lain-lainnya gitu ya, yang akan kita pakai untuk mendapatkan A dan B-nya. Nah, ini kalian bisa membuat dalam tabel juga. Jadi kalian nanti bisa menggunakan Excel gitu ya. Jadi di sini ada variabel X, terus ada variabel Y, terus kalian kuadratkan X-nya. Kenapa dikuadratkan? Karena di rumus A dan B tadi itu butuh menghitung sigma dari X kuadrat ya. Berarti kalian buat aja satu kolom yang merupakan nilai dari X kuadratnya. Nih, jadi dikuadratkan X-nya. Terus ini kuadratkan Y-nya. Ini perkalian antara X dan Y-nya di dalam satu data yang sama gitu ya. Jadi di sini kan data nomor 1, X-nya sekian, Y-nya sekian, dikalikan, nilainya taruh sini gitu. Oke ya, jadi dapat nilai XY. Nah, terus ini kalian perlu menjumlahkan. Nah, ini berarti sigmanya ditaruh di bawah sini. Nah, berarti kalian sudah mendapatkan yang ini artinya apa nih? Ini adalah sigma XI. Kalau yang ini sigma XI kuadrat. Ini sigma YI, ini sigma YI kuadrat, ini sigma XI YI gitu ya. Jadi kita sudah mendapatkan semua komponen-komponen ya, nilai-nilai yang akan kita pakai untuk mendapatkan A dan B-nya tadi gitu nih, A dan B-nya yang di sini. Oke. Nah, jadi setelah menentukan ini tadi, terus baru kita hitung A dan B-nya ya. A dan B-nya kita hitung. Nah, kalian nanti menuliskan di laporannya ya, itu seperti ini. Jadi meskipun di sini sudah dibuat Excel ya seperti ini cara mendapatkan A dan B-nya dituliskan juga ya di sini ya. Nih, jadi B-nya itu dengan cara seperti ini, N dikali sigma XII. Nah, nilai yang ada di tabel tadi dimasukkan aja di sini ya. Terus dihitung dan dibulatkan 3 angka di belakang koma di sini. Ini nilai B-nya. Oke, terus nilai A-nya juga seperti itu, didapatkan seperti ini, 2,606. Nah, sudah dapat nilai A dan B-nya. Jadi tahap selanjutnya kita buat model regresi linear sederhananya. Jadi kita substitusi A dan B ke persamaan umumnya. Nah, jadi Y sama dengan 2,608, ini berarti A yang tadi ya, ditambah dengan B 0,149X. Nah, ini kan B-nya kan ini ya, 0,149. Ini kalau kalian buat grafiknya ya, jadi seperti ini. Nah, yang titik-titik yang warna biru ini, itu adalah data yang tadi kita punya, 10 mahasiswa tadi. Nah, itu kalau kita dekati dengan garis linear ya, garis lurus gitu. Nah, itu garis lurusnya yang paling bisa merepresentasikan sebaran datanya, itu adalah persamaan garis yang ini. Yang gradiennya itu 0,149. Jadi ini sebenarnya kemiringannya ya, 0,149. Oke, jadi ini nih garisnya.
Ya, nanti kalian buat ininya juga, buat grafiknya. Ya, ini bisa menggunakan Excel juga ya untuk membuat grafiknya ini ya. Oke, nah ini. Jadi kita sudah mendapatkan model persamaannya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ingin melakukan prediksi, ya bisa aja kalian misalkan ada data yang baru, misalkan jumlah kalori yang lain ya. Kalau jumlah kalorinya 100 misalkan. Nah, nanti nilai Y-nya berapa gitu ya. Itu prediksinya. Nah, selanjutnya ini ada koefisien korelasi. Jadi, ini kita sudah mau masuk ke tahap pengujian ya sebenarnya. Tahap pengujian mana tadi? Nah, ini. Tahap pengujian. Nah, jadi tahap pengujian, pertama kita coba untuk menghitung koefisien korelasinya. Jadi korelasi itu apa sih? Jadi ini dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor ya, variabel X tadi, dengan variabel respon, Y-nya. Jadi seberapa kuat hubungannya itu, dua variabel tadi. Nah, untuk dilakukan analisis korelasi, hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang disebut koefisien korelasi atau R ini ya. Nah, R ini mendapatkannya dengan cara seperti ini. Nah, jadi kalian hitung dulu ya, ini seperti yang tadi ya, sigma XIY dikali N, terus ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Kalau ini kan A sama B kan rumusnya seperti ini ya. Ya, berbeda nih, bawahnya juga berbeda nih. Ya, jadi kalian masukkan datanya sebanyak N buah data tadi, variabel X dan variabel Y-nya, nanti kalian mendapatkan nilai R-nya, koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini nilai rentangnya itu dari min 1 sampai 1. Kalau misalkan kalian mendapatkan nilai R-nya atau koefisien korelasinya ini sama dengan 1, artinya dua variabel itu sangat berhubungan kuat. Jadi, kalau si X-nya itu nilainya bertambah besar, maka Y-nya juga akan bertambah besar juga. Jadi memang bergantung gitu. Jadi sangat bergantung si Y itu dari X. Jadi hubungannya sangat kuat. Tapi kalau misalkan koefisien korelasinya min 1, nilai R-nya min 1, itu sebenarnya kita bisa mengatakan hubungannya kuat juga. Tapi kuatnya itu berbandingnya terbalik. Nah, artinya gimana? Kalau misalkan nilai X-nya itu dia semakin membesar, maka nilai Y-nya itu justru jadi semakin mengecil. Jadi dia berbandingnya terbalik. Nah, jadi kalau koefisien korelasinya R-nya itu min 1, itu justru bisa dikatakan kuat juga sebenarnya. Tapi berbandingnya terbalik. Kalau X-nya membesar, Y-nya mengecil. Atau misalkan kalau X-nya mengecil, Y-nya membesar. Nah, kalau begitu, kapan dikatakan koefisien korelasinya itu paling rendah gitu ya, atau paling tidak kuat, atau paling lemah. Nah, itu ketika nilai R-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau nilai R-nya 0 atau koefisien korelasinya 0, itu artinya si variabel X itu tidak bisa dipakai untuk memprediksi variabel Y. Karena hubungannya itu tidak teratur, tidak jelas gitu ya. Jadi bisa saja nanti di datanya nilai X-nya besar, nilainya membesar juga, tapi ada juga nilai X-nya membesar tapi Y-nya mengecil gitu. Jadi tidak teratur. Kita nggak bisa ngelihat polanya gitu. Tidak bisa melihat polanya apakah si X ini memang mempengaruhi atau tidak gitu ya. Justru kelihatannya memang tidak mempengaruhi karena memang tidak teratur gitu ya. Tidak kelihatan X ini mempengaruhi si Y-nya. Itu jadi koefisien korelasi rendah itu adalah ketika R-nya 0. Nah, jadi hubungan antar dua variabel itu tidak kuat atau yang paling lemah justru ya. Yang paling lemah itu ketika R-nya 0. Oke, nah ini ada contohnya. Nah, jadi untuk contoh yang tadi, itu kan tadi kita sudah membuat model persamaan garisnya, terus dapat nilai A dan B-nya ya. Nah, kita mau tahu nih hubungan X sama Y-nya seperti apa. Kita hitung koefisien korelasinya, R-nya sekian. Ternyata kita dapatkan nilai R-nya itu 0,95. Nah, ini kan hampir mendekati 1 ya. Nah, berarti kita bisa katakan ini variabel bebas X ini memang mempengaruhi atau hubungannya dengan variabel Y itu memang sangat kuat. Dan persentasenya yaitu tadi 95%. Oke, ini
persentasenya. Sebenarnya bukan dikatakan persentase ya. Ukuran ini sih sebenarnya ukuran korelasi aja sebaiknya sih. Nggak perlu dibuat dalam persen, nggak apa-apa sebenarnya. Karena ketika nanti nilainya negatif, nanti jadinya persentasenya negatif ya. Jadi sebenarnya ya nggak perlu dibuat ke persen, nggak apa-apa. Jadi tetap desimal aja 0,95. Ini ukuran koefisien korelasinya gitu ya. Seberapa kuatnya. Kalau dia semakin mendekati 1, berarti semakin kuat. Atau istilah lainnya itu korelasi positif. Nah, jadi ini korelasi positif. Kalau yang minus 1 itu korelasi negatif. Nah, jadi korelasi negatifnya itu -1, berarti dia korelasinya kuat, tapi saling berkebalikan antara si X sama Y-nya. Gitu. Oke, di sini ada kesimpulannya. Nah, ini berarti bagian analisanya, kesimpulannya ini ya. Apa istilahnya itu interpretasinya lah gitu ya. Jadi berat badan yang tadi mahasiswa itu ya, memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per harinya gitu. Nah, jadi ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini. Nah, selanjutnya selain dari koefisien korelasi, ada juga koefisien determinasi. Nah, nilainya ini adalah kuadrat dari R-nya tadi gitu. Jadi, ini adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Nah, jadi kalian sudah mendapatkan nilai R-nya tadi, tinggal dikuadratkan aja. Itu adalah koefisien determinasi. Nah, kalau koefisien determinasi ini tujuannya buat apa nih? Nah, ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa si variabel X itu seberapa atau berapa persennya dia itu mempengaruhi si variabel Y-nya. Atau kita bisa ambil contoh yang tadi ya. Tadi kan R-nya kan 0,95 ya. Kalau dikuadratkan itu segini ya. Benar nggak ini segini? Ya, atau ya kita asumsikan segini lah ya. Jadi R kuadratnya sama dengan 0,90. Nah, seperti ini. Nilai ini artinya apa? Jadi 90% variabel X tadi itu memang bisa menjelaskan si variabel Y-nya. Nah, 10%-nya itu dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak kita libatkan gitu. Oke, jadi mungkin ya selain dari jumlah kalori per hari, ada variabel lain yang mempengaruhi si berat badannya mahasiswa tadi ya. Jadi itu ada 10% gitu variabel lain yang mempengaruhinya. Nah, kalau si ini tadi jumlah kalori per harinya itu mempengaruhinya sebanyak 90%-nya. Gitu. Jadi ini koefisien determinasi itu untuk melihat persentase mempengaruhinya gitu ya. Jadi seberapa besar si variabel X ini mempengaruhi si variabel Y-nya, terus sisanya itu berarti dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita libatkan. Nah, itu di koefisien determinasi. Tapi kalau koefisien korelasi, ini untuk melihat kekuatan hubungan dari dua variabel tadi. Hubungannya itu bisa korelasi positif. Kalau misalkan X-nya ini semakin membesar, maka Y-nya membesar, atau X-nya mengecil, Y-nya mengecil. Berarti itu korelasi positif. Jadi searah gitu ya. Searah gitu. Tapi kalau korelasi negatif itu yang berlawanan arah. X yang membesar, Y-nya mengecil, atau X yang mengecil, Y-nya membesar. Nah, kalau korelasi 0 itu berarti tidak bisa kita lihat hubungannya, atau hubungannya itu memang lemah gitu. X dan Y-nya. Oke, jadi seperti itu ya, itu bedanya korelasi dan determinasi ya, koefisien. Oke. Nah, selanjutnya, atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita sebelum masuk ke sini. Ujinya ini baru istilah-istilahnya dulu. Oke, masih jelas ya? Oke, masih jelas lah sepertinya. Nah, jadi kita coba ke sini. Nah, jika telah ditentukan nih koefisien korelasi, koefisien determinasi dari kuadrat ya. Nah, ini akan kita pakai ya untuk selanjutnya dilakukan uji signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Jadi ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu ya tentang uji hipotesis. Dan dalam hal ini kita pakai ujinya uji T. Jadi kalian menggunakan tabel T untuk melakukan pengujiannya nanti. Nah, dengan uji signifikansi ini tujuannya apa nih?
Nah, nanti kita bisa mengetahui apakah si variabel X-nya itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau variabel Y-nya. Nah, arti dari signifikannya apa nih? Jadi adalah bahwa pengaruh antar variabel itu berlaku bagi seluruh populasinya, seluruh data di populasi. Jadi ini berkaitan dengan, karena kan ini sampel ya, tadi kan kita ambilnya sampel yang tadi ada sebanyak N itu ya. Jadi apakah itu memang bisa diberlakukan pada seluruh data di populasinya itu. Nah, signifikansinya ini. Oke, terus dalam ya ini akan kita bahasnya dengan uji tes saja. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah di pengujian T ini seperti apa. Jadi yang pertama itu kalian menentukan dulu hipotesisnya. Jadi hipotesisnya apa? Ada H0, ada H1. Kan sebenarnya tujuan kita kalau diuji hipotesis ya, itu bagaimana caranya bisa menolak H0 sehingga bisa menerima H1. Nah, berarti yang akan kita ingin buktikan itu sebenarnya kita rumuskan di H1-nya, yaitu si variabel X dia memang berpengaruh signifikan atau berpengaruh secara nyata terhadap variabel Y. Nah, ini yang kita rumuskan di H1. Terus kalau H0-nya apa berarti? Ya, H0-nya berarti yang kita buat lawannya ini gitu ya. Berarti tidak berpengaruh secara signifikan ya terhadap variabel Y-nya. Nah, di sini ada notasi beta. Beta itu apa sih? Beta itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Itu Galat tipe 2. Galat tipe 2 itu adalah suatu error ya yang terjadi atau peluang error ya. Peluang error yang terjadi ketika apa? Dia itu menerima H0 menerima atau menolak? Menerima ya. Menerima H0 ketika H0 ini salah gitu ya. Menerima atau menolak? Ayo, ada yang masih ingat gak? Ayo. Nih, kalian lihatnya yang di tabel ini nih, sebentar. Kemarin tuh ada, sebentar ya. Di sini nih, di awal minggu ke 13. Nah ini ya, oke. Nih, kalau Menerima, Pak. menerima ya. Oh ya, di sini nulisnya menolak dulu ya. Ini baru benar, oke. Berarti menerima H0 ketika H0 ini salah gitu ya. Nah, terus di sini kita buat betanya itu 0 yang tadi. Nih yang di sini. Kenapa betanya 0 di sini? Menerima H0 padahal H0-nya itu salah. Terus peluangnya 0. Ya itu ya, karena kan kita untuk bisa apa namanya? Mendapatkan bahwa ini benar gitu ya. Jadi kan kita maunya sih H0-nya itu benar gitu ya. Jadi tidak ada atau peluangnya itu 0 ketika kita itu menerima H0 dan H0-nya itu salah gitu. Nah, itu maunya peluangnya 0 terjadi yang seperti itu. Makanya di sini kita buat betanya itu 0. Soalnya kalau misalkan betanya ini di sini ada yang tidak 0, artinya ada kemungkinan terjadinya penerimaan H0, tetapi sebenarnya H0-nya itu salah. Gitu. Jadi kalau seperti itu kan kita nggak bisa menerima H0 ya sebenarnya. Kalau ada peluang error seperti itu gitu. Jadi di sini kita buat ya H0 itu ketika betanya itu 0. Tapi kalau di sini betanya tidak 0 artinya apa nih? Ya ada peluang gitu ya. Ada peluang untuk menolak ini gitu kan. Ada peluang buat menolak ini. Oke, jadi ini kondisinya betanya tidak sama dengan 0. Ada peluang di mana kita menolak H0 ya. Sebentar. Menolak H0. Menerima ya. Menerima H0 ketika H0-nya itu salah ya. Ya enggak, bener ya?
Atau sebenarnya ini nih tujuan kita itu pertama yang fokusnya ke H0-nya dulu sih. Kalau H0 ini ditolak, otomatis dia menerima alternatif ya. Alternatifnya itu H1 gitu ya. Oke, sebenarnya nanti di prosesnya ini kita tidak mempermasalahkan ini sebenarnya, beta dan ya betanya ini berapa. Karena kita fokusnya ke nilai T-nya sebenarnya. Oke, atau sebenarnya di sini kalian merumuskan ini saja udah cukup sebenarnya. Jadi H0-nya itu apa? Yaitu variabel X-nya itu tidak berpengaruh signifikan. Terus variabel alternatifnya atau H1 itu variabel X-nya berpengaruh signifikan. Oke, nah itu rumusan hipotesisnya. Nah, selanjutnya tentukan tingkat signifikansi. Nah, ini berarti persentase errornya itu berapa? Atau ini sebenarnya ini ya, kaitannya sama selang kepercayaan ya, tingkat kepercayaan yang 95%, 90% itu ya. Nah, itu kan berarti kita kalau tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat signifikansinya atau alfanya itu adalah 5%. Karena 100 dikurangi itu ya, 95 tadi dapatnya ini. Oke, jadi ini nilai alfanya sudah didapat, terus kita menghitung nilai T hitung. Nah, jadi T hitung itu adalah nilai T yang dihitung dari data yang ada gitu ya. Nah, data yang ada itu kalau biasanya kan kalian menghitungnya pakai apa? Pakai ini kan, transformasi ya, yang kalau Z itu pakai yang X min mu per sigma itu ya, akar N. Nah, itu. Tapi kalau di sini, karena kita tadi berkaitan dengan korelasi dan koefisien determinasi ya, itu mendapatkan nilai T hitungnya dengan cara seperti ini. R dikali akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Nah, ini adalah nilai T hitungnya. Oke. Nanti nilai T hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, T tabel itu adalah nilai T yang dilihat dari tabel gitu. Tapi sebenarnya ya dilihat dari tabel. Ngelihat dari tabelnya itu berdasarkan apa? Nah, berdasarkan nilai alfanya ini. Nah, jadi sebenarnya yang berpengaruh ini alfa per 2-nya sebenarnya. Karena nanti kita melakukan pengujiannya itu dua arah. Oke, nah kita coba setelah ini ya, menghitung nilai T hitung, berikutnya adalah menentukan daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini seperti yang saya sarankan waktu itu, sebaiknya dibuat gambar grafiknya ya, supaya kelihatan. Nah, jadi bentuk pengujian dua arah ya, sehingga dengan uji T dua arah ya, H0 ini akan ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel, atau minus dari T hitung itu lebih kecil dari minus T tabel. Berarti H1-nya diterima. Nah, ini kalau kalian buat gambar grafiknya seperti ini. Ini kan grafiknya kan didekati normal ya sebenarnya. Tapi di sini menggunakan T ya karena tidak tahu nilai variansi variansi populasi ya. Nah, jadi kita menggunakan T. Kemudian di sini nilai alfa tadi kan 5%. Nah, ini karena ujinya dua arah. Ini kita bagi dua ini, berarti di sini 2,5% yang kiri, terus yang kanannya 2,5% juga. Nah, kalian mendapatkan nilai T yang di batas-batas ini, berarti ini T alfa per 2-nya. Jadi T 0,025. Nah, itu lihat di tabel. Itu T tabel berarti ya. T tabelnya sekian. Nih, terus nanti dibandingkan sama T hitung tadi. Kira-kira posisi T hitungnya ada di mana? Terletak di sebelah kanan sini, apa di tengah sini, atau di kiri sini? Kalau misalkan terletaknya di daerah penerimaan H0, berarti ya kita bisa menyimpulkan yang ini, variabel X-nya tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau ternyata di posisi dari T hitungnya itu di daerah penolakan, ya artinya memang kita bisa menolak H0, artinya H1-nya diterima. H1 diterima, berarti yang bisa kita simpulkan apa? Ya si variabel X memang berpengaruh secara signifikan ya terhadap variabel Y. Gitu. Nah ini ya, kesimpulan hasil uji signifikansinya apa? Itu yang tadi. Nah, terus contoh penerapan uji T, ini yang tadi ya, tadi kan kita punya R kuadrat itu 0,9. Terus koefisien korelasinya itu 0,95.
datanya ada sebanyak 10, N-nya 10. Terus ini kita coba buat rumusan hipotesisnya. Seperti ini, H0-nya ini, H1-nya ini ya. H0 yang tidak berpengaruh signifikan, H1-nya yang berpengaruh signifikan. Terus tingkat signifikansinya 5%, alfanya. Terus kita hitung nilai T hitung. T hitungnya ini, R akar R min 2 per akar 1 min R kuadrat. Oke. Seperti itu. Nah, terus ini T hitungnya 8,497. Oke, jadi ini nilai T-nya. Nah, terus di sini, sebentar. Derajat kebebasan ini kan yang kalian pakai ya untuk melihat T-tabel ya biasanya ya. Nah, T-tabel ini kan biasanya kalau kita lihat di tabel T itu perlu tahu derajat kebebasannya berapa, yaitu nilai DF ini. Nah, DF di sini itu menghitungnya N-K. Kalau biasanya kan kalian N-1 ya. Nah, di sini N-K, nah K-nya itu apa? K itu adalah banyaknya variabel yang terlibat gitu ya di dalam ya permasalahan ini. Nah, tadi kan kita permasalahannya ada 2 variabel ya. Variabel X dan variabel Y. X itu variabel bebasnya ada 1, Y itu variabel tak bebasnya ada 1 juga. Jadi totalnya ada 2. Nah, jadi di sini K-nya itu 2. Jadi N-K, jadi N-nya tadi kan ada 10 data kurang 2, berarti 10 min 2 ya, sama dengan 8. Oke, jadi itu nilai variabel bebas. Ini akan kalian pakai untuk mendapatkan ini sebenarnya, mendapatkan T-tabel. Oke, T-tabel nilai alfanya 0,05, tapi biasanya ini ya, sebentar, dibagi 2 kayaknya. Oke. Nah, ini ada tabel T nggak ya? Sebentar, tabel T itu ada di pertemuan keberapa ya? Coba kita lihat. Kalau nggak salah pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 10 sepertinya. Sebentar, aduh. Oh iya, di sini. Nah, ini. Oh, ternyata di sini tidak dibagi 2 ya. Jadi sesuai alfanya. Coba tadi alfanya tadi 0,5 ya, 0,5. 0,05, terus V-nya variabel bebas berapa tadi? 8 ya? Sebentar. Di sini didapatkan T-tabelnya 2,306. Coba kita lihat. Oh iya, tetap dibagi 2, Karena sebenarnya meskipun di sini ditulisnya alfa ya, tapi yang kita pakai itu alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena ini tadi kan dibagi 2 ya. Nih, ada yang kiri, ada yang kanan. Uji hipotesisnya 2 arah. Jadi alfanya alfa per 2. Alfa per 2 itu 0,025. Nah, makanya waktu dilihat di tabel T, di sini 0,025, terus variabel bebasnya 8. Nah, nilainya adalah 2,306. Ini adalah T hitungnya. T tabel ya, T tabel. Karena kita melihatnya dari tabel gitu. Kalau T hitung kan dari hasil perhitungan. Nah, itu akan kita bandingkan dengan ini, T hitung. Ternyata lebih besar ya. Lebih besar T hitung ya, berarti ya.
Jadi kalau lihat di grafiknya, T hitung itu posisinya ada di sebelah kanan dari T tabel. Jadi kalau di sebelah kanan, berarti dia terletak di mana? Di daerah penolakan. Artinya kalau begitu, kesimpulannya ini ya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, atau posisinya itu di sebelah kanan ya, berada di daerah penolakan, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan ya, variabel X itu terhadap variabel Y-nya. Nah, dengan taraf signifikannya tadi 5%. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi itu proses pengujiannya. Jadi selain kalian memodelkan persamaan garisnya ya untuk memprediksinya ini seperti apa, kalian bisa menganalisis gitu ya. Entah itu hubungan dari dua variabelnya, seberapa kuat atau seberapa persen pengaruhnya dengan yang ini. Terus nanti diuji juga ya pakai uji T. Jadi ini berarti ini hasil apa namanya, hasil kesimpulannya ya ini ya. Jadi tadi kan tahapannya kan, nah ini dari uji T ini sendiri juga ada tahapannya gitu ya, dari merumuskan hipotesis sampai di kesimpulan hasil uji signifikansinya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini untuk itu ya, problem yang nomor 3 ya, di tugas besarnya ya. Jadi kalian punya data sebanyak 30, terus ada dua variabel. Kalian tentukan mana yang jadi variabel bebasnya, mana yang variabel yang tak bebasnya. Sebenarnya menentukan itu ya dari rumusan tujuannya dulu ya di sini ya. Dari sini kan kalian bisa kelihatan nih, apakah variabel yang satu itu mempengaruhi variabel yang kedua. Nah, jadi yang satu ini variabel bebas. Nah, akan mempengaruhi si variabel tak bebasnya gitu. Oke, di sini ada latihan. Oke, tapi saya rasa bisa lah ya latihan ya. Ini nanti kalian terapkan rumus-rumus yang tadi, yang di depan sini tadi. Ya, untuk dapat nilai A-nya dulu, nilai B-nya ya. Coba kita lihat nih. Dalam suatu praktikum di laboratorium diperoleh dua variabel. Pengukuran ya, dua variabel. Variabel X dan Y disajikan dalam tabel. Nih, datanya ada 8, X-nya ini, Y-nya ini. Tentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya. Nah, ini berarti kalian harus mendapatkan nilai A sama B-nya itu ya, yang koefisien yang tadi. Y sama dengan A plus BX. Dapatkan A dan dapatkan B-nya. Terus untuk mendapatkan koefisien determinasi itu perlu menghitung dulu koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi dengan rumus yang tadi ya, dikuadratkan. Nah, nanti kan bisa dapat koefisien determinasi. Nah, kalau misalkan kalian diminta berikan interpretasinya, nah berarti kalian harus memberikan ini apa namanya, penjelasan dari hasilnya. Jadi contoh misalkan di koefisien korelasi nih dapat nilainya sekian. Misalkan nilainya 0,9. Nah, berarti kalian bisa katakan hubungan dari variabel X dan Y-nya itu sangat kuat. Artinya kalau di sini di sini nggak ada penjelasan ya, X-nya apa, Y-nya apa ya. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada penjelasan, misalkan X-nya itu jam belajar mahasiswa, terus Y itu nilai IP yang didapatkan. Nah, berarti kalian bisa menjelaskan hubungan antara jam belajar mahasiswa dengan nilai IP yang didapatkan itu sangat kuat hubungannya gitu. Nah, itu dari interpretasi dari nilai ininya, nilai koefisien korelasi. Nah, tapi kalau misalkan dari koefisien determinasinya, misalkan tadi nilai dari koefisien korelasinya tadi 0,8 ya. Berarti kalau misalkan 0,8 dikuadratkan, berarti kan nilainya 0,64 ya. Nah, itu kalian bisa menyimpulkan apa nilai LR kuadratnya itu. Nah, berarti ini apa? Variabel X itu bisa menjelaskan 60% ya dari variabel Y.
64%. Cek, oke ya kita lanjutkan. Jadi kalau tadi misalkan koefisien determinasinya itu 0,64%, berarti artinya apa? Si variabel X ini itu pengaruhnya adalah 64%, atau bisa 64% dia bisa menjelaskan si variabel Y-nya gitu. Artinya kalau begitu 36%-nya si variabel Y-nya tadi itu dijelaskan oleh variabel yang lain gitu ya, yang tidak kita libatkan gitu. Oke ya, seperti itu. Terus nanti kalian lakukan pengujian ini untuk menyimpulkan ini tadi, apa namanya, pengaruh signifikannya. Ini sebenarnya kaitannya ke populasi ya tadi ya. Jadi arti signifikansi tadi pengaruh antar variabel yang tadi itu berlaku untuk seluruh data di populasinya. Itu seberapa bisa nggak untuk apa namanya, bisa dikatakan memang ada pengaruhnya gitu ya. Nah, ini dengan taraf apa signifikannya 5% ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pak izin bertanya Pak. Ya, Akmal, silakan. Kalau gitu ini tuh alfanya, alfa itu dia kepakainya kayak di tubes nanti 5% dong Pak. Alfanya pakai 5% saja. Kita pakai umum saja 5%. Oh, emang 5% aja ya. Iya, iya. Kalau Berarti, gitu kan kayak di tubes nih Pak. Ini kan di bab 1, di bab 1 itu kan dia ada disuruh ditanya apa alfanya. Nah, alfanya itu yang digunakan emang 5%. oh yang satu itu kalau nggak salah ada 2 Itu ya. kan tingkat kepercayaan. Iya Pak, ada dua tingkat kepercayaan. Heeh. 95 sama 90 ya di situ ya. Oh, itu emang 95 sama 90 Pak itunya. Di spesifikasi Atau itu. ditulisnya berapa Kalau sih? yang dispesifikasi 95% sama 90. Oh, Oh. 95 sama 99. Berarti kalau Oh iya, misalkan oh beda. kalau tingkat kepercayaannya itu 95%, berarti tingkat signifikansinya itu 5%. Tapi kalau tingkat Oh, kepercayaannya itu 99%, berarti tingkat signifikansinya berapa? 1%. 1% berarti. Ya, gitu. Oh begitu. Mm-mm. Baik Pak, kalau gitu. Oke. Terus Nah, juga Pak, kalau misalkan yang beta ini, beta itu ini ya. ya Pak kayak signifikasi terhadap signifikasi X terhadap Y-nya ya Pak maksud. Beta ini sebenarnya peluang ini sih, Ya kepengaruhan ya. peluang errornya sebenarnya. Oh. Jadi kita itu bisa Oh, peluang error. menerima ini, memang ini diterima itu ketika betanya itu 0. Jadi tidak ada error yang tipe 2 itu gitu, error tipe 2. Tapi sebenarnya ini kalau di uji T ini kita tidak libatkan ya nilai beta ini ya. Ini hanya untuk apa, keterangan di rumusan hipotesisnya sebenarnya. Oh, oke. Oke ya, gitu ya, Akmal. Baik Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini alfanya 5% ini kalau kalian gunakan untuk T tabel ya, ini T nilainya selalu sama ya. Jadi kalau misalkan alfanya 5% untuk data yang manapun, terus jumlah variabelnya tadi masih sama, K-nya 2 berarti ya. Jadi sebenarnya K ini 2 ini karena jumlah variabel yang terlibat. Tadi kan ada satu variabel bebas, satu variabel terikat, makanya nilai K-nya ini 2.
Nah, tapi kalau untuk yang regresi linear yang berganda, misalkan variabel bebasnya itu ada dua, yaitu variabel X dan variabel Z. Terus variabel terikatnya ada satu, variabel Y. Nah, jadi kan sebenarnya kita mau membuat fungsinya tuh ada dua inputan, variabel X dan Z. Apakah kita bisa mendapatkan nilai dari variabel Z, Y-nya gitu ya. Berarti kalau ada 3 variabel ya berarti ya, kalau seperti itu ya. Nilai K-nya sama dengan 3. Gitu. Oke, jadi nanti bisa kalian lihat di tabel, kalau misalkan nilai alfanya masih sama, 5%, dan mungkin yang beda adalah N-nya ya. Jadi bisa saja nanti kalian mengambil N-nya itu beda-beda. Ada yang mengambil N-nya 30, ada yang mengambil N-nya 32 misalkan. Atau yang lainnya, nanti berpengaruh di ininya juga ya. Nilai T tabel sebenarnya. Tapi kalau ini N-nya sama 10 juga, ya kalian pasti akan mendapatkan T tabelnya segini juga ya. Nah ini, sama. Oke, mungkin penjelasan tabel T itu tadi bisa kalian lihat ya. Tabel T-nya maksudnya. Itu bisa dilihat di materi yang minggu ke-10 ya. Tentang distribusi T. Oke, jadi bisa dilihat di sana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin untuk latihan ini nanti ya kalian bisa coba-coba masing-masing ya. Ini atau bisa langsung pakai data yang kalian punya saja di tugas yang bab 3 ya, tentang analisis regresi linear sederhana. Oke, mungkin untuk materi dari ini, analisis regresi linear sederhana sudah sampai sini. Jadi kalian belajarnya yang linear sederhana saja, tidak berlanjut ke yang berganda ataupun yang tidak linear gitu ya. Dan nanti bisa kalian eksplorasi sendiri untuk yang itu. Cek, halo. Oke, tadi saya keluar lagi ya, ini karena koneksinya putus lagi tadi. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, untuk materinya terkait analisis regresi ya, itu cukup sampai sini. Jadi bahasannya sampai di linear sederhana saja. Untuk latihan ini nanti bisa kalian kerjakan masing-masing saja, ataupun mau menggunakan data yang ada di tugas besar ya, itu silakan. Ya, jadi ya sekalian mengerjakan tugas besar ya di bab 3 itu. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Dari siapa? Dari Akmal udah cukup jelas? Saya rasa sudah Pak, tinggal saya praktikkan aja di tugas nanti. Tinggal kalian Pak, terapkan. mau nanya Pak. Dela, gimana? Ini kalau kan tadi Bapak bilang untuk pembulatannya 3 angka di belakang koma nih Pak. Nah kalau misalnya udah yang saya tuh ada yang 3 angka belakang koma, ada yang 2 angka belakang koma, itu nggak apa-apa kan Pak? Apa harus diubah jadi 3 angka belakang koma semua? Oh, yang ini ya. Ini sebenarnya hanya contoh saja sebenarnya. Jadi pembulatannya ini apa namanya? Itu untuk yang regresi atau untuk yang mana, Dela? Semuanya sih Pak. Jadi ada semuanya. yang 3, ada yang 2. Oh ya, nggak masalah sih, nggak masalah. Ini sebenarnya untuk ini aja supaya ini tidak terlalu panjang gitu. Ini kan ada 5 ya, 5 angka. Terus ini sebagai contoh saja sih. Tapi kalau 2 juga nggak masalah, masih bisa lah. Ya minimal 2 lah, minimal 2 angka di belakang koma. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Oh ya, itu kan kita kan hitung ininya nih, apa yang AB tadi. Yang ini. Nah itu. Tapi kalau ntar kita udah coba ngitung nih, tapi ternyata variabel A sama variabel X sama Y-nya tuh nggak apa ya,
nggak munculin persamaan yang pas gitu Pak. Kalau persamaan yang pas. Iya, kalau buat grafiknya tadi tuh. Kalau di scatter plot kan titiknya nyebar-nyebar tuh. Kalau ditarik garis gitu kayaknya kurang pas. Kalau kira-kira itu. Kalau kira-kira itu kita tambahin kesimpulannya nggak berpengaruh gimana Pak? Berpengaruh atau tidak itu sebenarnya lihatnya di sini. Keterkuatan hubungan tuh di koefisien korelasi. Atau satu lagi tuh di sini, koefisien determinasi. Ini persentase pengaruhnya kalau yang ini. Kalau tadi kan kekuatannya nih ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini. Sebenarnya model persamaan garis tadi itu untuk ini aja sih, untuk model prediksinya. Jadi kalau misalkan sebaran data yang kita punya, itu mau didekati dengan suatu garis lurus, itu garis lurus mana yang paling bisa dipakai gitu ya, atau yang paling bisa mendekati sebaran data tersebut. Nah, itu sebenarnya model persamaan garis ini tadi yang kita bentuk gitu. Jadi memang nggak mesti kelihatan ada di garisnya semua gitu ya. Jadi bisa aja nanti ada data pencilan gitu ya, bisa aja. Misalkan ada data atau titiknya di sini gitu. Sangat berbeda sendiri gitu ya, bisa aja seperti itu. Ya, nggak masalah, bisa. Nggak masalah ya Pak, berarti kalau grafiknya kurang pas gitu. Kurang pas. Yang kamu bisa simpulkan dari sininya aja. Koefisien korelasi sama ini. Oke, terus nanti tetap lakukan ini ya, lakukan uji T ini di problem itu tadi. Oke. Terus ada lagi yang lain? Oke, ya baik, kalau sudah cukup mungkin nanti kalau mau dilanjutkan oleh asistensi silakan. Mungkin ini kalian nyalakan dulu kameranya, saya screenshot dulu. Oke, wah ini berarti kuliah terakhir ini ya, Prof Stat ya. Oke. Jadi silakan kalian lanjutkan pengerjaan tubesnya. Nanti untuk jadwal UAS, sudah diumumkan belum jadwal UAS? Sudah ya? Sudah. Oh ya, jadi silakan dipelajari materinya dari setelah UTS ya, dari apa itu konsep penaksiran ya. Oh ini dari distribusi sampel, terus konsep penaksiran ya sampai yang hari ini ya, sampai analisis regresi linear sederhana. Oke, sudah. Ya, baik, mungkin sampai sini saja perkuliahannya ya. Jadi ini sudah di akhir semester. Oke, semoga kalian bisa menyelesaikan tugas besarnya dengan lancar. Terus nanti bisa mengerjakan UAS-nya juga dengan lancar ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya atas perkuliahan semester ini. Ya, semoga nanti kalian bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari ya di Prof Stat ini, karena aplikasinya memang bisa kelihatan ini ya, bisa terpakai lah. Apalagi yang tadi ya terkait pengambilan sampel, diuji gitu ya, melakukan pengujian, penaksiran, itu kan bisa kalian terapkan di banyak studi kasus gitu ya. Khususnya nanti kalau yang ingin ngambil tugas akhir gitu kan, di situ tentunya menggunakan proses pengambilan sampel. Terus sebenarnya masih banyak lagi yang belum sempat dibahas gitu ya. Misalkan terkait uji ini di dalam teknik sampling, terus tentang pengambilan kuesioner, pengambilan data gitu ya. Ada uji-uji lainnya. Ya sebenarnya masih banyak. Yang itu nanti bisa kalian eksplorasi sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan dari yang ada di sini? Mungkin dari mahasiswa perwakilan dari Difaf mungkin? Nggak ada, Pak. Oh, udah cukup ya. Oke, baik kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin kalian semester depan, semester 5 ya, semester 5 mungkin lebih banyak ke mata kuliah yang ini ya, pemrograman ya. Oke, sama-sama. Jadi untuk mata kuliah yang dasar itu sebenarnya di semester 3 dan 4 ini. Dasar untuk prodi gitu ya. Jadi kalau udah semester 5 dan 6 itu lebih
menjurus ke intinya gitu ya. Jadi ya itu apa namanya, inti mata kuliah inti di prodi itu di semester 5 dan 6 nanti lah gitu. Kalau semester 7 kan sudah di tugas akhir ya. Oke, ya jadi selamat melanjutkan perkuliahan di semester-semester selanjutnya. Semoga nanti bisa menyelesaikan apa namanya perkuliahan bisa dengan tepat waktu ya, menyelesaikan di S1 ini. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terus, Pak Angga.